Hai guys, kali ini bareng bapaknya Kestelin. Kita ada di segmen baru di channel ini yang namanya Obrolan Bapak-Bapak. Nah, isinya apa? Isinya adalah materi yang sering dibicarakan oleh bapak-bapak. Tapi bukan berarti yang ibu-ibu atau bukan yang bapak-bapak nggak bisa menikmati konten ini. Tetap bisa kok. Nah, seperti apa? Ayo kita simak bareng-bareng. Di segmen atau video kali ini kita mau membahas tentang bagaimana atau tips untuk meminimalkan pengeluaran kita di masa pandemi saat ini. Apalagi sekarang di masa pandemi corona ini, COVID ini udah berdampak banget ke ekonomi ya. Mungkin ke semua orang pasti juga merasakan dampaknya. Nah, untuk itu gimana sih tips atau caranya supaya kita bisa meminimalkan pengeluaran kita supaya kita lebih hemat atau nggak boros? Nah, sebelum ke situ kita intro dulu nih. Ada sebuah teori yang dipopulerkan oleh Sarah Lazarovic, yang teorinya ini bernama hierarchy of needs, atau bahasa Indonesianya itu hierarki kebutuhan pembelian. Nah, siapa Sarah Lazarovic ini? Dia adalah seseorang asal Kanada. Dia seorang visual jurnalis, kemudian juga kreatif direktor, dan juga seorang penulis buku. Si Sarah Lazarovic ini kan orang asal Kanada, tapi tenang aja, kita nggak akan bahas pakai bahasa Kanada. Kita akan bahas dengan bahasa Indonesia supaya kita semua paham apa itu hierarchy of needs, atau mungkin ya bahasa Indonesia hierarki kebutuhan pembelian. Urutannya sebagai berikut: ada beli, kemudian ada bikin sendiri, kemudian ada beli bekas, lalu ada barter, kemudian ada pinjem, ada yang terakhir adalah pakai aja yang ada. Nah, dari urutan itu urutannya harus kita urutkan mulai dari yang paling bawah sampai yang ke atas ya, supaya tips ini bisa menghemat atau bisa meminimalkan pengeluaran kita. Jangan sampai itu kebalik, kita yang atas ini dulu baru menurun yang paling bawah, itu salah. Yang artinya apa? Yang artinya dalam hierarki ini kita mempunyai alternatif lain untuk menghemat atau memotong cost yang harusnya kita keluarkan. Sebelum kita membeli sesuatu, kita punya beberapa alternatif lain supaya kita bisa lebih hemat atau mungkin bahkan tidak mengeluarkan cost sedikit pun untuk menutupi kebutuhan kita dalam membutuhkan suatu produk. Sebagai contoh, saya punya studi kasus seperti ini. Misalkan ada sebuah flash sale dalam online shop yang menjual power bank yang merek ternama, yang aslinya harganya ada 500.000 yang sering kita temui. Tiba-tiba dia menjual power bank ini dengan flash sale dengan harga 200.000 atau diskon 60%. Pertanyaannya seperti ini: apabila kita membeli power bank ini dengan harga 200.000, apakah kita menghemat 300.000 atau justru boros 200.000? Nah, sebelum kita lanjut videonya, misalkan kalian punya jawaban, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nanti kita buktikan di akhir video apakah jawaban itu benar atau tidak. Yang pertama, pakai aja yang ada. Sebelum kita memutuskan untuk membeli sebuah power bank dengan harga 200.000, kita harus memikirkan dari poin yang pertama tadi, yang paling bawah ini, pakai dulu yang ada. Misalnya, di fungsi power bank ini sebenarnya kan untuk mengecas gadget kita ya, untuk mengecas gadget kita. Kita punya yang ada apa? Misalkan kita punya charger ini nih. Nah, kita punya barang dengan fungsi yang sama atau fungsi yang mirip dengan power bank. Kita punya charger HP. Keunggulan power bank itu tentunya adalah dia bisa dibawa portable kemana-mana. Sebenarnya charger ini juga bisa kita bawa kemana-mana, hanya saja dia harus tercolok ke colokan listrik untuk berfungsi. Ya, sekarang kayaknya colokan listrik udah banyak ya di tempat-tempat umum juga udah disediakan, atau bahkan kadang kita nggak perlu bawa kepalanya nih, dengan kabel ini kita bisa ada yang disediakan tempat-tempat untuk ngecas HP. Nah, sebenarnya kita tinggal balikin lagi lah ke diri kita, seberapa kebutuhan kita untuk power bank itu seberapa besar sih.
Kalau memang nggak terlalu besar, mungkin ini aja cukup sih sebenarnya. Dan juga kalau memang kita bisa pakai yang ada, kita baru aja menghemat 200.000 untuk tidak membeli power bank tersebut. Yang kedua, pinjem aja dulu. Di pinjem yang di sini bukan pinjem uangnya loh ya, hati-hati ya. Nah, yang dimaksud di sini tentunya adalah pinjem barang yang kita mau beli. Misalkan power bank tadi contohnya. Kalau memang kita ternyata butuhnya itu nggak sering, atau mungkin kebutuhannya itu kadang cuman sekali aja nih, kita butuh cuman sekali aja, kita pinjem aja ke teman. Karena kita memang daripada kita beli, kita cuman pakai sekali atau di salah satu event tertentu, nantinya malah nggak kepake, nganggur di rumah. Tentu itu adalah sebuah pemborosan. Kalau memang kita kepakainya cuma sekali, ya ada teman yang bisa minjemin, nggak ada salahnya kita pinjem aja. Kita udah hemat juga itu. Kita jadi hemat 200.000 untuk tidak keluar uang untuk membeli power bank. Yang ketiga, barter atau tuker. Nah, ini zaman sekarang ini kayaknya hampir bisa dibilang ya apa ya, jarang kepikiran lah kita untuk barter atau mungkin menukar barang gitu. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu solusi juga yang bisa dibilang cost-nya nol ya, karena kita akan mengeluarkan barang yang mungkin nggak terlalu kita pakai dengan fungsi lain, dan kita mendapatkan barang lain dengan yang fungsinya kita butuhkan. Artinya ada barang yang keluar dan masuk dengan harga yang hampir sama biasanya. Jadi bisa dibilang ibaratnya misal keluar 100.000 balik juga 100.000, atau secara nilainya mungkin nggak jauh beda. Bisa dibilang ini masih yang cost-nya kecil sekali. Jadi kita hemat di sini. Nah, kenapa barter? Setelah pilihan tadi kita minjem ke teman, ternyata frekuensi pinjem kita ini terbilang sering. Nah, kita kan nggak enak juga ya kalau misalkan sering banget tuh pinjem sama teman, karena mungkin teman juga mereka butuh, atau mungkin juga nggak enak aja gitu, kok kita pinjam mulu sih gitu. Kita butuh tapi pinjam mulu. Nah, kalau kita masih bisa barter, siapa tahu teman kita butuh sebuah barang yang sebenarnya kita punya dan kita nggak sering-sering pakai, nggak ada salahnya kan kita barter. Yang keempat, beli bekas. Sebelum kita memutuskan untuk membeli barang dengan kondisi yang baru yang tentunya lebih mahal, nggak ada salahnya kita untuk mencari barang yang second dulu atau yang bekas dulu. Kenapa? Karena pasti barang yang second ini harganya lebih di bawah daripada harga yang baru. Katakan tadi ada diskon, atau mungkin produk itu turun harga dari 500.000 ke 200.000. Nggak mungkin nih barang yang biarpun lebih lama, dulu dia belinya 600.000, nggak mungkin dia jual lebih mahal dari 200.000, karena barangnya itu yang sekarang harganya sudah murah, sudah di 200.000. Pasti barang yang bekas akan mengikuti di bawah, jadi kita masih lebih hemat. Nah, sekarang kan juga kita udah banyak ini ya, forum-forum atau mungkin juga website yang mereka memang bergerak di bidang jual beli, dan apalagi ada yang memang khusus jual beli barang bekas atau barang second gitu ya, itu kita bisa manfaatkan banget. Yang penting kita harus hati-hati dan juga teliti. Yang kelima, coba bikin. Misalkan nih bapak-bapak ini expert di bidang kelistrikan atau di bidang misalkan ya bapak-bapak nih expert di bidang kelistrikan atau elektronik nih. Ini nggak ada salahnya kalau memang punya skill itu, coba aja bikin. Siapa tahu bapak punya Tamiya yang nongkrong di belakang nggak kepake, daripada rusak kasih saya gitu. Maksudnya kalau misalkan nggak kepake, bisa baterainya kan baterai cas tuh ya, itu bisa dipakai atau mungkin bisa dibikin power bank. Kan sebenarnya konsepnya sama sih, mungkin hanya apanya ya. Saya bukan anak kelistrikan, saya anak siapa sih? Nah, si bikin sendiri ini kenapa ada di pilihan setelah beli bekas? Itu karena untuk membuat sendiri sebuah produk, kita juga butuh effortnya itu banyak. Selain cost juga kita ada waktu yang terbuang untuk membuat, dan juga ada tenaga yang terbuang membuat. Jadi itu adalah
pilihan yang ditempatkan. Kenapa bikin sendiri ini ada di opsi setelah beli bekas. Dan yang terakhir, setelah kita coba tadi untuk pakai yang ada, kemudian kita pinjem, kita barter, beli bekas, bikin sendiri nggak bisa, ya alhasil berarti ya memang kita harus beli barang baru. Tapi yang perlu kita yang perlu kita tekankan saat kita mau beli barang baru, kita juga harus teliti atau kita harus compare antar toko atau mungkin antar penjual supaya kita dapat harga yang terbaik. Nah, itu tadi sebuah teori hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan pembelian. Nah, karena tadi contohnya kan power bank ya, tapi selepas dari contohnya sebenarnya bapak-bapak semua bisa implementasikan hal tersebut ke banyak hal. Jadi power bank tadi hanya sebagai contoh. Semoga bisa diimplementasi ke kebutuhan masing-masing dan juga bermanfaat. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, apakah saya sendiri udah coba menerapkan teori itu? Oh iya, saya udah coba. Nah, saya sendiri juga udah menerapkan teori ini di beberapa kasus di hidup saya. Kasus di hidup saya penuh kasus. Saya udah menerapkan di beberapa kasus saat saya ingin membeli sesuatu, dan dengan teori ini alhasil memang kita bisa menghemat ya. Nanti di video selanjutnya saya mungkin akan coba bikin video hasil implementasi dari teori ini ya di saya sendiri seperti apa contohnya. Nah, itu tadi sedikit share dari saya tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan pembelian. Nah, dari sharing hal kecil itu saya harap bisa bermanfaat. Jika bapak-bapak dan penonton semua suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik like dan juga komen apa yang kalian ingin, atau mungkin punya pertanyaan apa, coba tulis di komentar, silahkan tulis, nanti akan coba kita jawab. Mungkin cukup sekian, terima kasih sudah menonton, jangan lupa ya subscribe dan juga share ya, bye bye.